A few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu penuh dalam keberkahan. Nah, oke baik, pada kesempatan kali ini saya Henry Rahman akan sedikit membahas terkait materi proposisi dan logika penghubung logika informatika. Ya, adapun yang akan saya bahas yaitu terkait latihan simbol ataupun latihan logika informatika. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama ya. Latihan logika informatika. Diketahui proposisi-proposisi berikut. Nah, untuk simbolnya P, proposisi pemuda itu tinggi ya. Untuk proposisi berikutnya yaitu simbolnya P sama ya. Untuk yang kedua pemuda itu tampan ya. Nyatakan kalimat berikut dalam bentuk simbolik ya. Jadi diketahui proposisi-proposisi berikut P pemuda itu tinggi dan P pemuda itu tampan. Nah, lalu nyatakan kalimat berikut dalam bentuk simbolik. Nah, sebelum kita mengisi soal latihan ini ya, untuk mengingat kembali mari kita membuat tabel simbol dalam logika penghubung atau proporsional seperti berikut. Logika penghubung dalam simbol. Nah, jadi simbolnya seperti ini ya. Simbol untuk yang pertama ya, yaitu seperti garis, membentuk garis horizontal tetapi seperti cacing ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk artinya di sini yaitu negasi ya, atau bisa diartikan tidak dalam bahasa Indonesia dan not dalam bahasa Inggris ya. Dalam bentuk di sini tidak. Ya, untuk simbol yang kedua yaitu seperti V kebalik ya. Ya, ini di sini artinya konjungsi ya dalam simbol logika informatika. Jika dalam arti bahasa Indonesia itu dan, bahasa Inggrisnya and. Ya, dalam bentuknya ya dan ya. Untuk simbol yang ketiga yaitu bentuknya seperti huruf V ya. Artinya di sini simbol logika informatikanya ataupun simbol logikanya ya yaitu disjungsi ya, atau dalam bahasa Indonesia atau, bahasa Inggris or ya, dalam bentuk di sini atau. Untuk simbol yang keempat yaitu arah pandang ke kanan, arah panah ke kanan ya, artinya yaitu implikasi ya. Implikasi itu dalam bentuknya bisa dikategorikan jika maka. Nah, untuk simbol yang terakhir yaitu biimplikasi ya, biimplikasi. Biimplikasi ini ya simbolnya seperti panah tetapi memiliki arah ke kanan dan ke kiri ya. Dalam bentuknya
bisa dikategorikan bila dan hanya bila. Nah, di sini mari kita selesaikan dan jawab soal proposisi ini. Ya, untuk mengingat kembali, mari kita gunakan simbol yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, maksudnya yang tadi. Ya, simbol-simbol yang tadi. Nah, check it out. Mari kita cek ataupun selesaikan atau kita bahas bersama-sama. Oke, baik guys, mari kita jawab sama-sama ya terkait proposisi-proposisi yang sudah dibahas di awal ya, yang kita nyatakan dalam bentuk kalimat lalu kita nyatakan dalam bentuk simbolik. Maka jawaban yang bisa saya jelaskan yaitu seperti ini ya, sebagai berikut. Nah, yang pertama ya, jawaban yang pertama atau yang A ya, jawaban yang pertama yang A. Nah, P konjungsi Q ya. Oke, kita jawab dulu keseluruhan secara simbolik. Yang kedua, P konjungsi negasi Q. Yang ketiga, yang C negasi P konjungsi negasi Q. Yang keempat, yang D negasi buka tutup kurung negasi P disjungsi negasi Q. Dan yang kelima, yang E P disjungsi buka tutup kurung negasi P konjungsi Q ya. Untuk yang keenam, yang terakhir yang F ya, negasi buka tutup kurung negasi P konjungsi Q. Nah, inilah jawaban dari kalimat yang dinyatakan secara simbolik ya. Kenapa bisa seperti ini ya? Sebelum kita menyatakan dalam bentuk simbolik ya, kita nyatakan dalam bentuk kalimat. Nah, setelah kalimatnya sudah terpenuhi, maka kita nyatakan dalam bentuk simbolik ya. Atau bisa sebaliknya, bisa nyatakan bentuk simbolik ini ke dalam suatu kalimat proposisi atau proporsional ya. Yang penting kita paham terkait simbol ataupun simbol penghubungnya. Oke, yang pertama, jawaban yang pertama yaitu kalimat pemuda itu tinggi dan tampan. Jika dibentuk dalam bentuk simbolik ya seperti ini. P konjungsi Q. Pemuda itu tinggi dan tampan. Ya, mengapa di sini tampan? Karena sudah dihubungkan dengan simbol penghubung. Artinya P dan Q ini simbol dalam proposisi yang tadi ya, yang di soal proposisinya. P itu pemuda itu tinggi dan Q-nya pemuda itu tampan. Ya. Jadi dalam hal ini P dan Q itu sama ya. Jadi ketika dihubungkan kita cukup menuliskan pemuda itu tinggi ya, dan ya itu konjungsi tampan ya, karena sama artinya gitu ya. Hanya dari proposisinya yang berbeda. Pemuda itu tinggi ya, dan Q-nya pemuda itu tampan. Kita cukup menuliskan seperti ini ya. Paham ya guys maksudnya? Nah, untuk yang kedua, nah dalam bentuk kalimatnya seperti ini. Pemuda itu tinggi ya, tapi tidak tampan. Mengapa demikian? Ya. Nah, dalam bentuk simboliknya ya seperti ini. P konjungsi negasi Q. Mengapa saya bilang tadi kalimatnya mengapa demikian? Nah, pemuda itu tinggi P ya, tapi tidak tampan. Nah, di sini mengapa konjungsi? Kenapa sih tidak disjungsi? Nah, kita coba selaraskan. Pemuda itu tinggi, misalkan disjungsi atau tidak tampan. Pemuda itu tinggi atau tidak tampan. Sebenarnya bisa digunakan ya. Tapi secara arti dalam suatu kalimat dirasa kurang selaras ya, ataupun tidak proporsional ya. Jika dipasangkan dengan konjungsi, maka P konjungsi negasi Q. Pemuda itu tinggi tapi ya kan. Nah, konjungsi ini, simbol konjungsi ini
bisa diselaraskan atau disamakan atau diartikan bisa sama atau selaras dengan dan, tapi, maupun. Ya. Jadi kita harus paham terkait simbol, arti dan bentuknya dulu ya guys. Jadi kita bisa dengan mudah mengartikan simbolik ke suatu kalimat atau pernyataan ya. Jadi seperti ini untuk yang kedua. Jadi yang ketiga, yang C, kalimatnya seperti ini ya. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Nah, kebalikan pemuda itu tinggi berarti pemuda itu tidak tinggi. Dalam bentuk simboliknya berarti negasi P. Ya, konjungsi negasi ki. Nah, konjungsi itu dan. Ya, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Karena di sini dalam suatu kalimat ya, penyelarasan ya, penyelarasan arti maupun tampan. Jika dipadu-padankan negasi P konjungsi negasi ki, pemuda itu tidak tinggi negasi P. Nah, dan pemuda itu tidak tampan. Misal kita tulis ataupun artikan seperti itu ya. Tapi dalam logika simbol penghubung yang sudah dihubungkan, kita bisa cukup menuliskan seperti ini ya. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan, artinya keduanya, pemuda itu tidak tinggi dan tidak tampan ya. Jadi dan itu sama dengan maupun ya, tapi artinya kita menyelaraskan ya, supaya dari kalimat itu selaras artinya gitu kan. Pemuda itu tidak tinggi maupun tampan, artinya keduanya ya. Bisa tidak menggunakan disjungsi, pemuda itu tidak tinggi atau tampan. Nah, pemuda itu tidak tinggi atau tampan bisa, tapi kan kurang selaras. Jadi perbandingan pemuda itu tidak tinggi atau tampan. Kalau misalkan negasi P konjungsi negasi ki, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan, artinya keduanya, pemuda itu tidak tinggi dan tidak tampan. Kalau misalkan pemuda itu tidak tinggi atau tampan, nah di situ agak sedikit kurang pas dalam penyelarasan penggabungan suatu kalimatnya atau suatu katanya, sehingga memunculkan perbedaan kesimpulan dari suatu kalimat yang ada ini ya. Maka yang lebih tepat adalah seperti ini. Lalu yang keempat jawabannya yang D ya, negasi ya. Di sini ingat double negasi ya, dalam tutup kurung ya, dalam buka tutup kurung, negasi buka tutup kurung negasi P ya, disjungsi negasi ki ya. Makanya untuk kalimatnya seperti ini ya. Tidak benar bahwa, mengapa tidak benar bahwa ya. Di sini ingat, jika ada negasi dan ketemu negasi artinya double negasi ya. Double negasi dalam buka tutup kurung, nah, bisa diartikan tidak benar bahwa. Nah, negasi kan tidak. Nah, buka tutup kurung negasi P, pemuda itu pendek ya kan, gitu. Nah, dalam hal ini kita bisa menuliskan atau membentuk kalimat seperti ini. Tidak benar bahwa negasi P, pemuda itu pendek ya, disjungsi atau negasi ki, pemuda itu tidak tampan. Nah, kita cukup menuliskan tidak tampan ya, karena ingat dalam simbol penghubung sudah dihubungkan, artinya simbol ini sama dengan simbol yang ini. P dan ki artinya pemuda ya, sama ya. Cuman dalam bentuk proposisinya gitu kan,
Tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Ya, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Berarti pemuda itu tinggi dan tampan. Ya, dari suatu kalimat proposisi ini. Oke, baik, yang kelima, yang E ya. Nah, dalam bentuk simbolik seperti ini ya, yang sudah saya jawab. Dan untuk kalimatnya nah, seperti ini. Pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Ya. Di sini P disjungsi. Ya, P itu pemuda itu tinggi. Nah, disjungsi buka tutup kurung negasi P dan konjungsi Ki. Pemuda itu tinggi disjungsi atau negasi P. Nah, pemuda itu pendek, kita cukup tuliskan pendek. Ki-nya tampan, kita cukup tuliskan tampan. Ya. Ingat dalam simbol penghubung ya, yang sudah dihubungkan. Ya, kita harus mencermati suatu kalimat proposisi dan simbol itu sendiri ya. Ketika kalimat proposisi nyatakanlah dalam bentuk simbolik seperti ini ya. Tuh. Jadi untuk jawaban yang kelima yang E seperti ini ya. Paham ya guys? Yang penting sih hafal untuk simbol-simbolnya sih ya, simbol, arti, dan bentuknya. Insya Allah kita akan bisa menjawabnya. Nah, untuk yang terakhir ya, yang keenam, yang F. Nah, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Nah, tidak benar bahwa, sekali lagi sama dengan yang tadi ya, yang D, yang jawaban yang keempat. Ketika ada simbol atau nyatakan dalam bentuk simbol seperti ini ya, negasi buat tutup kurung negasi P konjungsi Ki. Artinya di sini double negasi ya. Nah, negasi P ini kan pemuda itu pendek ya. Kalau tidak pakai negasi berarti pemuda itu tinggi. Artinya jika dinegasikan berarti kan kebalikannya ya, pemuda itu pendek. Nah, tetapi di sini di awalan negasi itu tidak. Nah, di sini buka tutup kurung. Nah, maka dari itu tidak benar bahwa, nah ini ya simbolnya, tidak benar bahwa pemuda itu, nah ini ya, pemuda itu pendek, negasi P. Nah, konjungsi Ki maupun tampan. Nah, maupun tampan. Ya, karena dan itu sama atau bisa diselaraskan dengan maupun ya. Nah, tapi kan kurang tepat ya. Ibaratnya tidak serasi, tidak selaras ya. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan suatu kalimat dalam bentuk simbolik ataupun yang sudah dalam bentuk simbolik kita nyatakan dalam bentuk kalimat ya, seperti ini ya. Jadi negasi buka tutup kurung negasi P konjungsi Ki. Tidak benar bahwa ya, ingat ini, tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Jadi seperti itu ya untuk proposisi dalam penghubung logika informatika ya. Di sini jawaban untuk saya bisa dicermati secara seksama ya. Untuk yang terakhir yang ke-6 itu yang F seperti ini ya jawabannya. Oke. Nah, jadi inilah jawaban proposisi dalam bentuk simbolik ya. Oke guys, selanjutnya. Oke guys, selanjutnya
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan saya terkait pembuatan video ini. Mudah-mudahan video ini dapat mendedikasi ataupun bermanfaat khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk kita semua. Alhamdulillah, dengan selesainya materi ini, saya terima kasih untuk teman-teman ataupun semuanya yang menonton video ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, baik tutur kata, ucapan, ataupun semuanya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ataupun di soal pembahasan baik dari materi ataupun soal tugas latihan dan lain sebagainya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, saya akhiri untuk pertemuan di video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.